warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Putrisya sangat senang karena Putrisya akan membawakan mata pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan untuk kelas 11 ya. Minggu lalu Putrisya sudah memberikan kalian video tentang wirausahawan muda yang mulai berwirausaha mulai dari nol hingga sukses ya, seperti itu. Putrisya yakin meskipun kalian anak SMK tidak menutup kemungkinan bahwa kalian akan menjadi wirausahawan yang sukses. Dan di sini untuk materi pertama itu tentang sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku wirausaha itu bagaimana yang bagus, kita akan bahas di sini. Nah, di sini pengertian wirausaha ya. Wirausaha itu berasal dari kata entrepreneur. Entrepreneur itu istilah yang muncul pada awal abad ke-18 yang diprakarsai oleh Richard Cantillon dari Prancis ya. Apa artinya entrepreneur? Yaitu berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum tahu berapa harga barang yang akan dijualnya ya. Jadi contohnya di sini Putrisya ingin berjualan, jadi Putrisya beli barang dengan harga tertentu dan Putrisya belum tahu akan dijual dengan harga berapa. Seperti itu. Karakteristik menurut Big Grave itu ada 10D. Yang pertama apa? Dream, visi misi ke depan yang kita lakukan supaya kita meraih impian. Jadi ketika ingin menjadi sukses, kita harus berani bermimpi ya. Jadi yang kedua adalah decisiveness, adalah membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Doors, langsung menindaklanjuti kegiatan yang sudah dipilih tadi. Selanjutnya determination, melaksanakan dengan penuh perhatian dan tanggung jawab atas keputusan yang dipilih tadi. Dedication, yaitu berdedikasi tinggi dan rela berkorban. Kita akan melakukan dan fokus apa yang sudah kita putuskan tadi dengan rela berkorban dan berdedikasi tinggi, seperti itu. Devotion, tidak kenal lelah. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan, kita tidak boleh bermalas-malasan, tapi kita harus kerja keras. Dan details, memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci meskipun hal yang terkecil ya. Destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan ya. Dollars, memotivasi bukan hanya untuk uang tapi untuk kesuksesan. Distribute, mampu membagi kepemilikan dengan orang lain, seperti itu. Ciri khasnya apa? Sikap dan perilaku kewirausahaan adalah yang pertama adalah percaya diri. Jadi kita percaya diri, tidak harus kita menerima semua masukan yang dikatakan orang. Kita tidak terpengaruh terhadap orang lain. Berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi ketika kita sudah kerja keras ya, hasil itu tidak akan mengkhianati kita. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil yang sudah kita lakukan. Berani mengambil resiko ya. Berani mengambil resiko di sini adalah ketika kita sudah menjadi wirausaha, kita akan punya tantangan dan ada resiko. Entah itu untung, entah itu rugi, dan itu adalah resiko yang harus kita ambil dan kita harus berani mengambil resiko tersebut. Berjiwa kepemimpinan. Kita harus juga tidak menyuruh-nyuruh karyawan seenaknya sebagai pemimpin, tapi kita juga harus berani mengambil saran, kita juga menerima masukan dari orang lain. Keorisinilan itu adalah produk kita asli ya, asli tidak plagiat. Kreativitas kita juga harus kreatif untuk menciptakan sesuatu. Nah, di sini adalah contoh kreativitas ya, menciptakan, memodifikasi dan mengkombinasikan. Ini adalah creative process ya. Ada research. Nah, untuk menjadi kreatif, kita harus mencari terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus mempunyai ide atau visi. Terus kita akan memikirkan bagaimana kita akan mendesain hal tersebut, dan itu yang dimaksud adalah creative process ya. Menghasilkan apa? Inspirasi. Selanjutnya tahapan wirausaha. Yang pertama adalah berani mengambil resiko. Ketika kita menjadi wirausaha, kita harus berani mengambil resiko ya. Menyukai tantangan. Nah, pasti akan banyak tantangan ketika kita menjadi wirausahawan ya.
entah produk kita akan dicaci orang atau dicela, tapi kita tidak boleh menyerah ya, tidak boleh putus asa. Yang ketiga, mempunyai daya tahan yang tinggi. Kita tidak mudah putus asa dan terus bersemangat. Punya visi ke depan. Nah, tadi kan sudah disinggung tentang visi, yaitu visi itu dilakukan untuk mencapai mimpi yang akan kita damba-dambakan. Selalu memberikan yang terbaik, yaitu kita memberikan kualitas kepada konsumen itu yang terbaik, seperti itu. Faktor keberhasilan wirausaha yang pertama adalah unsur pengetahuan atau kognitif. Kita harus terus belajar dan tidak bosan-bosan untuk belajar meskipun tidak dari buku, dari orang lain, ataupun dari sumber yang terpercaya. Unsur keterampilan. Nah, keterampilan ini kalian tidak usah khawatir ya. Ketika jam terbang kalian tinggi, kalian sudah melaksanakan itu berulang-ulang selama jangka waktu tertentu, kalian akan mendapatkan keterampilan tersebut. Unsur sikap mental. Nah, ini yang harus kalian miliki. Sikap mental. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Meskipun ada tantangan, ada rintangan, kalian harus terus melawannya. Unsur kewaspadaan. Nah, kadangkala ketika kita sudah menghasilkan beberapa perusahaan atau kita menghasilkan banyak uang, kita leha-leha, kita santai-santai. Nah, itu yang harus kita hindari. Keberhasilan erat hubungannya dengan kejujuran, disiplin, dan berani. Jadi kita harus jujur terhadap orang lain. Ketika kita sudah berbohong sekali, konsumen tidak akan mempercayai kita. Disiplin dan berani, kita harus bisa membagi waktu. Kapan waktu istirahat, kapan kita fokus terhadap pekerjaan, dan berani mengambil resiko. Nah, di sini ada falsafah Doraemon. Falsafah Doraemon yang pertama apa? Dream. Dream itu adalah mimpi. Kita harus berani bermimpi untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity itu adalah peluang. Wirausahawan akan mengambil peluang sekecil-kecilnya untuk usaha dia. Dan yang ketiga adalah reform, yaitu menyusun dan mengimplementasikan apa yang sudah dibuat tadi. Action. Nah, setelah kita reform atau menyusun, kita akan melaksanakan. Nah, kita tidak usah terlalu banyak mikir untuk action, karena kita akan belajar atau mendapatkan pengalaman berharga itu ketika kita sudah action, tidak hanya memikirkannya. Energi. Nah, kita harus selalu bersemangat dan mempunyai daya saing yang besar. Mapping. Kita mapping dengan kita petakan mana produk yang akan kita jual untuk orang dewasa, mana produk yang untuk semua kalangan. Kita harus mapping atau memetakan. Organization. Itu kita harus belajar untuk berorganisasi, network, relasi ya. Ketika kita ingin sukses, kita harus banyak relasi, yaitu bisa sebagai guru kita, juga bisa sebagai konsumen produk kita, seperti itu. Penyebab kegagalan, sangat banyak penyebab kegagalan di sini, tapi kita harus bisa mensiasatinya ya. Contoh, di sini penyebab kegagalan yang pertama apa? Tidak ada perencanaannya. Tidak ada perencanaan yang matang. Jadi kita tidak ada perencanaan tapi kita langsung berangkat. Nah, itu juga penyebab kegagalan. Bakat yang tidak cocok. Contoh, kita berjualan seperti ini, skincare, tapi karena kita kurang cocok di dalamnya, jadi kita ganti yang lain. Contoh, kita suka olahraga sport, jadi kita berwirausahanya itu dengan yang berhubungan dengan sport atau olahraga, seperti itu. Kurang pengalaman dalam berwirausaha. Nah, pengalaman akan kita dapat ketika kita sudah mulai action atau melaksanakannya. Nah, tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha. Kita sudah tidak bersemangat, pasti hasil yang didapatkan juga tidak akan maksimal. Kurangnya modal untuk berkembang ya. Modal itu akan sangat menentukan usaha kita. Ketika kita disiplin menjaga modal kita dan tidak menghambur-hamburkan, termasuk juga hemat, itu kita akan aman ya. Salah satu kegagalan yang sangat sering itu adalah masalah uang ya, seperti itu. Lemahnya pemasaran hasil produk ya. Kita ketika produk kita jual itu kita tidak boleh gampang menyerah. Oh ya sudah 10, kita terjual 10, jangan. Tapi ketika sudah terjual 10, kita harus meningkatkan lagi 20 dan lebih ya.
memiliki etos kerja yang tinggi, harus selalu bersemangat. Nah, di sini quotes yang terakhir adalah sukses tidak datang padamu, kamu sendirilah yang harus mendatanginya ya. Jadi Putrisya yakin kalian para wirausahawan sukses di kemudian hari kalian bisa dengan berbagai cara menggapai impian kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.